Hai semua, gimana kabarnya? Balik lagi bareng aku Aga. Semoga dalam keadaan sehat ya teman-teman semua ya. Teman-teman, pada kesempatan ini aku pengen berbagi tentang latihan soal ya, latihan pertanyaan sebelum teman-teman nanti menghadapi interview kerja atau wawancara kerja dengan HRD. Nah, di video kali ini aku pengen berbagi tentang 50 pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan saat teman-teman interview kerja sebagai seorang beauty advisor. Bagi teman-teman yang udah biasa nonton channelku, ingat ya teman-teman ya, untuk belajar interview, teman-teman tinggal buka di playlist. Ada playlist tes interview, ada playlist 50 pertanyaan interview kerja. Bagi teman-teman yang baru pertama kali nonton videoku, salam kenal, selamat datang. Silahkan explore saja semua informasi yang ada di channelku ini. Kalau mau belajar, silahkan belajar melalui playlist biar lebih gampang. Kalau nyari info loker, cari di bagian komunitas. Di sana aku repost informasi lowongan pekerjaan terbaru yang aku peroleh dari teman-temanku rekruter. Bagi yang baru nonton juga, aku kasih tahu ya teman-teman ya, untuk belajar interview di channel YouTubeku ini, teman-teman bisa pakai dua playlist ini. Di atas, playlist tes interview adalah playlist yang aku akan membahas satu persatu tentang pertanyaan interview yang mungkin muncul, entah HR atau user. Jadi di satu video aku akan berbagi sudut pandangku dan beberapa ada yang aku kasih ilustrasi di dalamnya gitu ya, biar teman-teman paham. Untuk video-video yang ada di playlist yang di samping 50 pertanyaan interview kerja, termasuk video ini adalah video-video yang berisi daftar pertanyaan interview yang mungkin akan muncul saat wawancara kerja. Di video itu aku hanya menyantumkan daftar pertanyaan dan aku pengen ngajak teman-teman di sini biar aktif. Kalau di atas ini, di video yang di atas yang di tes interview, teman-teman akan lebih banyak mendengarkan. Kalau di video ini teman-teman akan lebih banyak praktek. Aku pengen teman-teman di situ belajar, termasuk belajar video ini, dengan cara dengerin aja dulu videonya. Nanti sampai teman-teman melihat ada daftar pertanyaannya, silahkan di pause. Setelah di pause, teman-teman coba ngomong sendiri secara lantang. Rasakan mana pertanyaan yang teman-teman belum tahu jawabannya, belum yakin jawabannya, atau belum lancar cara ngejawabnya. Nanti kalau teman-teman ngerasa, oh ini aku masih bingung nih kalau misal ditanya ini gimana ya? Teman-teman boleh tulis satu persatu pertanyaannya, kemudian teman-teman riset dulu. Coba temukan jawaban sendiri yang menurut teman-teman itu adalah jawaban yang tepat. Gunakanlah gaya bahasa masing-masing, nggak apa-apa. Aku akan sampaikan bahwa teman-teman dilarang belajar interview dengan cara menghafal. Karena interview itu bukan proses tor hafalan nantinya. Teman-teman nanti menyampaikan informasi, memberikan informasi sesuai dengan pengalaman. Barangkali teman-teman adalah orang yang tepat yang sedang dicari oleh perusahaan tersebut. Nah, nanti teman-teman riset bisa dari mana-mana. Misalkan, oh ini aku pertanyaan ini masih belum lancar nih. Teman-teman googling dulu boleh. Oh gini ya caranya, kemungkinan gini. Tulis aja dulu. Atau teman-teman tonton di playlist tes interview ini. Mungkin ada pertanyaan yang mirip-mirip sama yang video udah aku bahas di atas. Kemudian teman-teman coba tulis. Teman-teman coba praktekkan ngomong sendiri. Kalau masih belum yakin, nah jawaban hasil riset sendiri, teman-teman boleh tuliskan di kolom komentar. Misalkan, Kak untuk pertanyaan ini, untuk persiapan interview beauty advisor, aku masih bingung kalau misalkan ditanya gini, boleh nggak Kak kayak gini? Nah, nanti di kolom komentar kita bisa diskusi. Bisa sama aku, bisa sama job seeker lain yang mungkin sedang belajar untuk posisi yang sama. Kayak gitu ya. Aku ulang lagi teman-teman. Jangan belajar interview dengan niat menghafal soal dan jawaban. Seringkali hal yang sama ditanyakan dengan pertanyaan yang berbeda. Kalau teman-teman menggunakan metode menghafal nanti jadi nggak peka. Bentuk pertanyaan diubah dikit teman-teman jadi nggak paham. Padahal sebenarnya nanyain itu-itu aja kayak gitu. Nah yuk kita mulai untuk belajar. Silahkan teman-teman kalau mau siapkan catatan dulu boleh. Kita akan langsung masuk ke pertanyaan-pertanyaannya ya teman-teman ya. Kira-kira apa aja sih yang mungkin ditanyakan pada saat kita interview untuk posisi beauty advisor? Yang pertama adalah pertanyaan yang sifatnya umum teman-teman. Pertanyaan umum ini kurang lebih kayak gini ya daftar pertanyaannya. Ceritakan tentang diri Anda dan latar pendidikan Anda, latar belakang pendidikan Anda. Mengapa Anda tertarik untuk melamar posisi beauty advisor? Apa yang Anda ketahui tentang perusahaan ini dan produk yang kami tawarkan? Apa yang memotivasi Anda dalam dunia kecantikan? Apa yang Anda harapkan untuk pelajari di posisi ini? Mengapa kami harus memilih Anda untuk posisi ini? Kapan Anda dapat mulai bekerja jika diterima? Apakah Anda bersedia untuk mengikuti pelatihan tambahan jika diperlukan? Nah, yuk teman-teman di sana
Silahkan pause video ini dan coba jawab pertanyaan ini satu persatu secara lantang. Ngomong aja sendiri dulu di situ. Ada kaca, ngomong di depan kaca boleh. Kalau nggak ada, ngomong sendiri aja. Rasakan mana pertanyaan yang teman-teman masih bingung jawabannya atau kurang lancar nanti dicatat. Silahkan pause video ini. Oke teman-teman, gimana? Di antara pertanyaan yang ada ini, apakah ada yang masih bingung cara jawabnya? Silahkan nanti teman-teman riset dulu dan boleh nanti tuliskan di kolom komentar. Kak untuk pertanyaan ini, bisa nggak ya aku jawabnya kayak gini? Nanti biar kita bisa diskusi ya teman-teman ya. Oke, daftar pertanyaan lain selain pertanyaan yang biasa muncul atau pertanyaan umum, teman-teman juga mungkin akan ditanyakan yang berkaitan dengan pengalaman yang dimiliki. Beberapa bentuk pertanyaannya adalah sebagai berikut. Apakah Anda memiliki pengalaman sebelumnya sebagai beauty advisor? Jika ya, di mana? Kemudian yang selanjutnya adalah ceritakan tentang pengalaman Anda dalam memberikan layanan kepada pelanggan. Apa tantangan terbesar yang Anda pernah hadapi di posisi ini? Bagaimana Anda mengatasi pelanggan atau customer yang tidak puas? Silahkan teman-teman pause video ini dan coba jawab pertanyaan ini satu persatu secara lantang. Ngomong sendiri ya. Rasakan mana pertanyaan yang masih bingung dan belum lancar. Silahkan ditulis dan nanti temukan dulu jawabannya sendiri. Silahkan pause videonya. Oke teman-teman, di antara pertanyaan-pertanyaan ini, mana yang teman-teman masih bingung? Kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Yang mungkin akan ditanyakan adalah hal-hal yang berkaitan dengan keterampilan dan kemampuan. Kalau tadi kan pengalaman, Anda pernah apa? Nah, kalau yang di sini berkaitan dengan keterampilan dan kemampuan. Setelah Anda pernah itu, sekarang Anda bisa apa? Nah, itu ada di sini. Beberapa bentuk pertanyaan yang mungkin muncul adalah sebagai berikut. Apa keterampilan utama yang Anda miliki untuk posisi ini? Bagaimana Anda tetap up to date dengan tren kecantikan terbaru? Apakah Anda memiliki sertifikasi di bidang kecantikan atau kosmetik? Bagaimana Anda memastikan akurasi dalam rekomendasi produk kepada customer? Silahkan teman-teman boleh pause video ini dan coba jawab secara lantang di situ. Latihan ngomong ya. Merasakan mana pertanyaan yang masih bingung, yang belum lancar. Nanti dicatat dan silahkan nanti teman-teman riset dulu jawabannya. Silahkan. Oke teman-teman, gimana? Dari 4 pertanyaan ini, apakah ada yang masih bingung cara jawabnya? Nanti boleh ya, setelah riset tuliskan di kolom komentar. Kak Aga, boleh nggak pertanyaan ini aku jawab kayak gini? Nanti kita diskusi bareng ya. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan yang sifatnya situasional, di mana nanti HRD akan membuat suatu kondisi-kondisi berdasarkan teman-teman itu udah pernah itu atau belum, berdasarkan pengalaman yang dimiliki, atau mungkin teman-teman hanya diminta membayangkan saja jika menghadapi kondisi tersebut. Nah, di sini beberapa contoh bentuk pertanyaannya adalah sebagai berikut ya teman-teman ya. Bagaimana Anda menangani situasi ketika pelanggan meminta produk yang tidak tersedia? Entah kita nggak punya atau udah habis. Apa yang Anda lakukan jika Anda tidak tahu jawaban untuk pertanyaan customer? Apakah teman-teman akan bohong? Apakah teman-teman akan gimana? Ceritakan tentang saat Anda berhasil menyelesaikan masalah customer yang sulit. Misal ada hard complaint. Bagaimana Anda menangani beberapa pelanggan sekaligus saat jam sibuk? Nah, silahkan teman-teman, boleh pause video ini dan coba jawab satu persatu secara lantang. Rasakan mana pertanyaan yang masih bingung atau belum lancar cara jawabnya. Silakan. Oke teman-teman, di antara pertanyaan ini, mana ini yang masih bingung? Kita coba lanjut ke video selanjutnya ya. Silahkan pokoknya yang masih bingung di pause, dicatat dulu. Oke teman-teman, pertanyaan lain yang mungkin akan ditanyakan adalah terkait dengan pengetahuan produk. Nah, ini ya aku kasih tips tambahan ya sebelum aku baca pertanyaannya ya. Jadi kalau berkaitan dengan pengetahuan produk, teman-teman berfokus dengan produk dan layanan yang dimiliki oleh perusahaan yang teman-teman lamar. Bahkan kalau teman-teman tahu ya produk-produk kompetitor itu adalah sebagai referensi saja untuk memamerkan bahwa nih loh saya juga tahu nih kompetitor kayak begini. Tapi kalau nanti teman-teman ditanya kayak kurang riset padahal berkaitan dengan produk ya. Teman-teman itu bisa riset di sosmednya, di websitenya. Tapi teman-teman kayak nggak ada persiapan, asal nembak gitu. Ya hati-hati banget di sini teman-teman. Balik lagi, HR akan menilai teman-teman ini nggak niat yang lamar di sini asal lamar. Kenapa? Karena kalau orang yang benar-benar niat pasti udah riset dulu gitu ya. Oke teman-teman, berkaitan dengan pengetahuan produk yang mungkin akan ditanyakan adalah hal-hal sebagai berikut ya teman-teman ya. Mungkin nanti pertanyaannya bisa ada yang
berbeda gitu, tapi konteksnya ada di sini, teman-teman. Pertama adalah apa produk kecantikan favorit Anda dan mengapa? Jangan sampai teman-teman ngomong produk ya dan layanan atau produk dari perusahaan lain ya. Bagaimana Anda menjelaskan manfaat produk kepada pelanggan? Mungkin pakai feature, advantage, benefit, atau macam-macam ya metodenya ya, teman-teman. Mungkin teman-teman paham. Apa yang Anda lakukan untuk mempelajari detail produk baru yang diluncurkan? Bagaimana Anda menangani pertanyaan tentang produk dengan bahan yang kontroversial? Wah, mengandung ini nggak nih? Mengandung ini nggak nih? Ya gitu. Oke, teman-teman, silahkan teman-teman bisa pause videonya dan coba jawab secara lantang. Rasakan mana pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman masih ragu atau belum yakin. Silahkan. Oke, teman-teman, di antara pertanyaan-pertanyaan ini mana nih yang masih bingung? Nanti tuliskan di kolom komentar ya teman-teman ya hasil risetnya. Kak, untuk pertanyaan ini boleh nggak aku jawabnya begini? Nanti kita diskusi bareng. Kalau misalkan ada yang nanya, Kak, untuk pertanyaan ini jawabannya apa? Nggak bakal aku jawab ya teman-teman ya. Ini adalah video untuk latihan ngomong sendiri dan latihan riset sendiri. Oke? Silahkan teman-teman nanti kalau mau nonton video yang ada jawabannya, ada di playlist yang tes interview, bukan playlist 50 pertanyaan interview. Oke? Oke, kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, teman-teman. Hal-hal yang mungkin akan ditanyakan adalah terkait dengan sales. Ingat ya, beauty advisor tuh nggak cuma sekedar ngasih saran, tapi targetnya tuh jualan, teman-teman. Teman-teman bisa bikin orang itu membeli produknya. Nah, beberapa pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan adalah sebagai berikut. Apa pendekatan Anda dalam menjual produk kepada pelanggan? Bagaimana Anda mengidentifikasi peluang penjualan tambahan? Jadi di sini misalkan teman-teman mau cross selling atau upselling gitu. Ceritakan tentang pengalaman Anda dalam mencapai target penjualan. Apa yang Anda lakukan untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan? Teman-teman silahkan boleh pause video ini dan coba jawab satu persatu pertanyaannya secara lantang. Nggak usah buru-buru teman-teman kalau belajar dari videoku ini ya. Teman-teman tinggal pause terus ngomong sendiri. Coba ngomong sendiri gitu, itu simulasi. Ada atau tidaknya simulasi, terlepas dari teman-teman udah bener atau belum cara jawabnya, itu akan sangat sangat berpengaruh pada penampilan teman-teman saat menghadapi interview yang real. Silahkan pause video ini dan coba jawab satu persatu ya. Oke, teman-teman, di antara pertanyaan-pertanyaan ini, mana nih yang teman-teman masih bingung, masih ragu cara jawabnya? Nanti teman-teman boleh catat videonya ini, sorry, catat pertanyaannya, pause videonya, dan coba riset dulu. Tentukan kira-kira mau jawab gimana idenya. Kalau masih belum yakin, tuliskan di kolom komentar, nanti kita diskusi bareng. Oke, teman-teman, pertanyaan lain yang mungkin akan ditanyakan adalah kemampuan kolaborasi teman-teman dengan anggota tim BA yang lain ya, atau sales yang lain. Beberapa pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan adalah sebagai berikut. Bagaimana Anda berkolaborasi dengan tim lain seperti pemasaran atau manajemen produk? Apa yang Anda lakukan untuk memastikan komunikasi yang jelas kepada rekan kerja? Ceritakan tentang pengalaman Anda dalam bekerja di proyek tim. Bagaimana Anda menangani feedback dari tim? Teman-teman silahkan boleh pause videonya dan coba jawab satu persatu secara lantang. Rasakan mana pertanyaan yang teman-teman masih bingung atau masih belum lancar cara jawabnya. Silahkan. Oke teman-teman, gimana? Apakah ada yang masih bingung? Silahkan boleh dicatat dulu ya untuk pertanyaannya. Kita lanjut dulu teman-teman untuk daftar pertanyaan lain yang mungkin akan ditanyakan. Ini adalah termasuk pertanyaan yang sering muncul yaitu berkaitan dengan aspirasi karirnya teman-teman. Beberapa pertanyaan ya gambarannya lingkupnya itu adalah sebagai berikut teman-teman yang mungkin ditanyakan sama HR. Pertama adalah di mana Anda melihat diri Anda dalam 5 tahun ke depan? Apa tujuan karir jangka panjang Anda di bidang kecantikan? Apa yang Anda lakukan untuk mengembangkan keterampilan Anda di bidang ini? Apakah Anda memiliki mentor dalam karir Anda? Jika ya, siapa dan bagaimana pengaruhnya? Silahkan teman-teman, boleh pause video ini dan coba jawab satu persatu secara lantang pertanyaan ini. Rasakan mana pertanyaan yang teman-teman masih bingung dan masih belum lancar cara jawabnya. Silahkan.
Oke, teman-teman, gimana terkait dengan pertanyaan-pertanyaan ini? Apakah ada yang masih bingung dengan tujuan karirnya sendiri? Oke, kita akan lanjut ke daftar pertanyaan selanjutnya yang mungkin akan ditanyakan, yaitu berkaitan dengan keterampilan tambahan pada saat teman-teman menjadi seorang beauty advisor. Pertanyaannya kurang lebih kayak gini, teman-teman. Nanti lingkupnya plus minus kayak gini ya. Apa yang Anda lakukan untuk mengelola stres di tempat kerja? Ceritakan tentang pengalaman Anda dalam mengatur acara promosi produk. Bagaimana Anda mempersiapkan diri untuk menghadapi evaluasi kinerja dan apakah langkah-langkah yang Anda ambil untuk memastikan pelayanan pelanggan yang baik? Silahkan teman-teman boleh pause video ini dan coba ngomong aja di situ secara lantang. Rasakan mana pertanyaan yang masih bingung atau masih belum lancar, belum yakin cara jawabnya, boleh dicatat. Silahkan. Oke teman-teman, gimana untuk pertanyaan-pertanyaan ini? Apakah ada yang masih bingung cara jawabnya? Silahkan boleh dicatat dulu ya. Nanti teman-teman riset dulu jawabannya kayak gimana. Kalau masih bingung bisa dituliskan di kolom komentar buat kita diskusi. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan berkaitan dengan kreativitas teman-teman nih. Beberapa pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan kurang lebih kayak gini, teman-teman. Apa yang Anda lakukan untuk menjaga motivasi Anda dalam bekerja? Ceritakan tentang pengalaman Anda dalam memberikan tutorial atau demonstrasi produk. Bagaimana Anda merayakan pencapaian tim penjualan? Apa yang Anda anggap sebagai tantangan terbesar di industri kecantikan saat ini? Silahkan teman-teman boleh pause videonya dan coba temukan jawabannya. Silahkan. Oke teman-teman, silahkan. Apakah ada yang masih bingung? Boleh ditulis dulu ya untuk pertanyaannya. Nanti teman-teman tinggal riset cara jawabnya gimana. Oke, teman-teman, untuk menjadi seorang beauty advisor, ada beberapa pertanyaan lagi. Ini adalah 6 pertanyaan terakhir yang mungkin akan ditanyakan pada saat teman-teman interview dengan HR. Di antaranya adalah, apa yang Anda harapkan dari pengalaman kerja ini? Apa Anda memiliki pertanyaan tentang tugas dan tanggung jawab di posisi ini? Apa harapan Anda terhadap manajer Anda? Bagaimana Anda menanggapi feedback dari atasan? Seperti apa beauty advisor yang ideal menurut Anda? Apakah ada hal-hal lain yang ingin Anda sampaikan tentang diri Anda? Nah, silahkan teman-teman boleh pause videonya dan coba jawab satu per satu pertanyaan ini secara lantang. Rasakan mana pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman masih bingung, masih nggak yakin cara jawabnya belum lancar, boleh dicatat. Silahkan. Oke teman-teman, di antara pertanyaan-pertanyaan ini ada lagi yang masih bingung. Pokoknya kalau masih bingung, tulis aja dulu. Teman-teman riset dulu cara menjawab pertanyaan ini tuh gimana. Kemudian teman-teman rangkai dulu kata-katanya sesuaikan dengan gaya komunikasi, gaya bahasa masing-masing ya. Kemudian teman-teman praktekkan, tapi kalau masih kurang yakin, tuliskan di kolom komentar. Kak, untuk pertanyaan ini aku jawabnya gini, boleh nggak? Gitu. Nanti barangkali kita bisa diskusi, aku sama teman-teman, atau mungkin ada job seeker lain yang ikut nimbrung nih di kolom komentar. Boleh banget. Kalau ada yang nanya, kagak ini kok pertanyaan soal berapa gaji yang Anda harapkan, kok nggak ada? Dan apa kelebihan dan kekurangan, kok nggak ada? Itu pertanyaan yang umum, tapi terlalu umum, jadi nggak aku masukin ke list ini, teman-teman. Tren saat ini adalah banyak HR yang nanya pertanyaan yang udah mulai nyerempet-nyerempet ke user tuh. Jadi 50 daftar yang aku tulis ini kan ada yang nyerempet-nyerempet ke arah user, walaupun belum sampai dalam. Jadi nanti, teman-teman kalau untuk pertanyaan yang sangat umum kayak tadi, bisa cek di playlist tes interview. Silahkan teman-teman ya, untuk video-video tadi teman-teman bisa praktekkan dulu. Tidak ada jaminan memang semua pertanyaan itu muncul. Tapi aku yakin 100% kalau teman-teman bisa menjawab semua pertanyaan tadi secara lancar, maka teman-teman juga nggak bakalan masalah pada saat ada interview HR yang sebenarnya. Kenapa? Karena lingkup pertanyaannya ya hanya itu-itu saja, teman-teman ya. Gitu. Jangan lupa untuk tetap baca ulang dokumen yang teman-teman pakai untuk lamar kerja, riset soal perusahaan di website, di sosmed, ya, di Google Maps, ulasan-ulasan tertentu, testimoni tertentu, dan silakan teman-teman belajar pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul di interview lewat playlistku yang 50 pertanyaan interview kerja ini maupun playlist tes interview. Teman-teman nanti bisa cek. Nah, paling sementara itu dulu dari aku ya, teman-teman ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom komentar atau teman-teman boleh hubungin aku lewat sosmedku yang ada di samping ini.
Nggak harus tanya soal interview ya, teman-teman ya. Mungkin ada yang mau konsultasi soal LinkedIn, soal nyari loker tertentu, boleh banget. Nanti kalau misalkan teman-teman di sini ada yang punya request, Kak, coba bahas 50 daftar pertanyaan interview buat aku latihan untuk persiapan wawancara posisi ini. Boleh banget nanti teman-teman boleh tuliskan di kolom komentar. Nanti coba aku akan carikan daftar pertanyaannya. Sementara dari aku itu dulu teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.